Mas, sampai jam berapa nanti? Jam 17.50. Jam 17.50 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sehat sedanten nggih? Alhamdulillah, Masya Allah. Ingkang kula hormati, kula takdimi, kula guru kula Ustadz Suyanto, mohon izin niki memberikan tausiah ke santri-santri, para ustadz. Alhamdulillah, semua sehat nggih? Sehat nggih? Sehat nggih? Sehat, alhamdulillah. Harus diucapkan. Mungkin bisa memperkenalkan diri desa. Oh siap. Yang paling pokok niku sehat. Nah niku alhamdulillah. Kalau ditanya sehat, sehat alhamdulillah. Karena sehat ini adalah anugerah karunia yang tak terhingga. Tenan niku. Apa tau? Wong gak sehat itu. Sugih gak sehat, ora iso menikmati. Pinter gak sehat, gak iso menikmati, ya tau. Ayo apa meneh? Ganteng gak sehat, ayu gak sehat, gak menikmati. Maka sehat ini adalah karunia utama. Alhamdulillah. Ditambah nanti dengan yang lainnya. Wis sehat, wis beriman, Islamnya apik, ihsannya apik, takwanya apik, Masya Allah. Ini modal utama. Sudah pada kenal Abi Guru belum? Belum ya? Terakhir saya kesini datang itu nyolat kiai teng mriki. Tahun pinten gini Kang nggih? Tahun 2023. Nggih ta? 23 nggih. Nah, posisi pas tepat di sini nih, Masya Allah, sampai malam kita ngobrol di situ, Masya Allah. Insya Allah beliau diberikan pengampunan, diberikan keluasan kubur, diterima amal solehnya, dan kita panjenengan semuanya menjadi investasi jariah ilmu yang bermanfaat. Kita doakan untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abi guru itu belajar kepada beliau sejak beliau masih menjadi aktivis dari masjid ke masjid di Jogja, ya, sampai buat pondok di sini. Maka kalau kalian itu adalah santrinya Yai Harun yang mukim, kalau saya santri apa ya? Nak ra mukim iki berarti santri kalong ya mungkin ya, yang selalu mengikuti beliau, mengikuti jejak kiprah beliau, dakwah beliau. Dan banyak sekali di Jogja itu khususnya ustadz-ustadz muda itu mengikuti kiprah beliau, dari aktivis kemudian mendirikan pondok pesantren. Nah, saya itu termasuk salah satu santri beliau, santrinya Ustadz Harun. Ini sudah ada yang belum pernah ketemu mungkin ya? Ada yang belum pernah ketemu Ustadz Harun ini ya? Sing cilik paling ya? Iya toh? Nah, yang putri-putri gede-gede ketemu nggih? Loh, banyak juga yang enggak ini? Banyak baru sih. Oh, banyak yang baru, Masya Allah. Kalau yang ini hijrah Pak, dari hijrah, beliau santri kelas 23. oh, nggih, Masya Allah. Nah, Abi salah satu muridnya beliau, ya, ketika beliau baru mau merintis dan sebagainya, dan beliau ya pendiri dari pondok pesantren Al-Hikmah ini dulu berpesan, ayo Mas, ning Gunung Kidul iki kudu ana 1000 pondok pesantren. Itu selalu disampaikan kepada kami, ayo ajak. Pada saat itu Abi guru di Jogja, ya, di Jogja sudah pengen buat pondok, ya, pengen buat pondok. Karena kami ini berbasiskan dakwah masjid, ya, dari masjid, aktivis masjid, maka peran untuk dakwah itu nggak harus sama, ya, menerjemahkan, sampaikanlah walau satu ayat itu tidak harus sama, kudu ngaji kitab kabeh, kudu ngaji Quran kabeh, kudu, ya. Kemudian Abi guru mengambil satu peran, dakwah itu harus, menyampaikan itu harus, ya, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Karena itulah manusia itu harus dakwah, karena kita pengikutnya Nabi Muhammad itu dakwah, menyampaikan, ngandani, menasehati. Apa ya? Wah, karena Abi itu berlatar belakang psikologi dan pendidikan luar biasa, maka Abi ngambil sesuai dengan passion Abi, ya toh, nangani untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu ya ada yang secara fisik, jalane, penglihatane, pendengarane, nah, ada yang secara intelektual, ya, cara berpikire, kecerdasannya, kemampuannya. Ada yang secara emosional, perilakunya yang menyimpang. Seperti itu. Itu spesialisasi Abi. Ya, wes aku tak ngopeni sing kaya ngene-ngene iki. Masyaallah. Pada saat itu Ustadz Harun beserta Umi main ke, waktu itu masih ngontrak saya di kota Jogja, Ustadz. Beliau, Ustadz ikut enggak ya dia waktu ke Jogja itu ya? Enggak ya.
Jadi beliau silaturahmi bersama dengan beberapa pengurus dan santri, kalau nggak salah santri senior ke pondok saya yang baru tak rintis, terus meminta wis gawe wae ning Karangmojo, engko sekitar Pondok Al Hikmah banyak tanah di sana. Wah, gampang. Ya, sempat memperakasai juga pertemuan waktu itu di samping ini nggih, di resto, ada punya resto. Saat ini gimana kabar resto aja? Ya, dihentikan. Sebagian banyak dihentikan. Untuk apa saat ini? Ya, rumah makan. Rumah makan nggih. Masyaallah. Dulu kita sering diskusi tentang Ustadz Harun itu, masya Allah ya, kiai itu manggil untuk disabilitas, dikumpul ke, mikir ke umat, mikir ke orang-orang yang banyak hutang, mikir ke, diajak berpikir, risau. Jadi risau, beliau ini risau terhadap sebuah keadaan. Ini risau kau apa dipikir, sampai kerisauan beliau ini alhamdulillah rumah sakit Islam muncul nih gitu. Itu inisiatif beliau, kerisauan demi kerisauan. Karena risau ini adalah salah satu peninggalan amalan ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam menjadi seperti ini karena risaunya Nabi Muhammad di waktu muda. Wong gak pernah risau piye? Risau tentang Indonesia, risau tentang keluargamu. Terus aku kudu kepiye? Lah, belajar mungkin kudu piye? Ngono lho. Nah, nanti tak bahas ya. Ini api rememori supaya kalian mengenal siapa kiai ini. Wah, lho, penting loh niki. Ternyata penting. Bangga kalian. Ya, bangga mondok di Al-Hikmah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini termasuk alumni ini, alumni Al-Hikmah. Banyak alumni Al-Hikmah itu sekarang ada yang sudah di kepala sekolah, ada yang sudah jadi anggota dewan, sopo kayak ketemu aku. Banyak alumni ya, baik alumni secara mukim maupun yang ngaji privat atau kajian, ngikuti kajian-kajian dari Ustadz Harun almarhum. Teman-temanku semuanya, para santri, itu sekilas ya. Jadi Abi, panggilannya Abi Guru atau Guru Isma. Ini tinggalnya di Tepus. Punya pondok juga tadi, disabilitas, sing wong aneh-aneh, sing seneng guyang-guyu dhewe, kawan dengan aku kan. Jadi santrinya Abi Guru ini dari usia 0 tahun sampai 70 tahun ada. Dari wong sing biasa sampai luar biasa ono. Kapan-kapan main nanti ke sana. Ya, dulu sering loh, ada beberapa kali main ke sana ya, biar untuk seperti ini. Ada anak-anak autis yang hafal Quran. Ora takjak ya, kapan-kapan kok takjak. Ada berbagai macam keanehan-keanehan. Nah, tapi mereka tetap menjadi anak-anak yang luar biasa. Nah, adik-adikku, sekarang Abi pengen tanya, kalian semua ini manusia bukan? Hah? Manusia bukan? Hah? Dari mana kalian tahu kalau kalian itu manusia? Sing iso jawab tak kai duit. Aku nggak dompet tuh. Ayo, siapa ini? Rene. Dong. Kamu apa? Manusia. Dari mana kamu tahu kalau kamu manusia? Kok kowe ngaku nak kowe manusia? Diciptakan Allah? Belum. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Buri. Karena punya akal, tetapi belum sempurna. Apalagi? Ayo, siapa lagi? Apa?
Ayo. Ini kalau nggak mengenal diri bahaya. Bahaya urep-urep tak kok. Kalau kalian nggak mengenal dirimu, nanti kamu hanya akan menjadi tak ubahnya nanti seperti tumbuhan, tak ubahnya kamu nanti seperti hewan, tak ubahnya mungkin kamu bisa seperti iblis nanti. Halo, inilah pentingnya kita mengenal diri. Loh, nah kalian itu jangan-jangan cuma ngaku-ngaku manusia. Ya, manusia ki apa toh? Kelas berapa le? Hah? Hah? SMP. Oke, manusia itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Hah? Manusia itu nggak usah takut, nggak apa-apa. Manusia itu orang adalah manusia. Manusia ini uwong. Bahasa Inggrisnya people. Bahasa Arabnya nas. Insan. Bahasa Jawane wong. Tiang. Masya Allah. Ya, dengerin. Hari ini Abi Guru ingin memberikan satu kesadaran kepada para santri semuanya tentang manusia. Karena kalau kita tidak paham tentang diri kita, siapa kita, maka kita akan menjadi asfalasa filin. Kita akan ditempatkan menjadi orang yang rendah. Rendah ki berarti wong sing rekoso uripe. Rendah kuwi berarti orang yang bodoh. Rendah ki berarti orang yang susah, banyak masalah, mumet terus, loro-loronen, ngkrik-ngkriken, miskin. Halo. Halo. Mau jadi manusia yang benar-benar manusia atau wong-wongan? Kamu tahu wong-wongan? Dipasang di mana? Tugasnya wong-wongan gue apa? Hah? Medeni manuk. Iya, medeni. Lah, kalau kamu wong sing tugasnya ngopo? Ngentekke pangan. Hah? Iya tak? Iya. Ngentekke pangan, gawe nangis wong tua, gawe susah. Iya. Jaluk duit, iya. Apa bedanya kamu sama wong-wongan? Wong-wongan gak bisa wong-wongan gak bisa bergerak. Ada manfaatnya gak? Ada. Kamu berarti wong sing iso gerak. Manfaat kamu apa? Belajar. Belajar itu bermanfaat untuk siapa? Hah? Diri sendiri. Belajar bermanfaat untuk belajar. Kamu manfaatnya apa? Wes bantu. Banyak bantu dirimu sendiri apa banyak bantu orang? Waduh, berarti kira-kira nak karo wong-wongan larang di. Iya, iya Tat. Kadang-kadang ini kalau nggak disampaikan Tat, masya Allah. Iya Tat, sederhana loh. Ini kajiannya sore ini. Bener nggak? Berarti terus kowe iki wong tenan apa wong-wongan?
Inilah asfala safili, ditempatkan yang serendah-rendahnya itu. Akhirnya kamu sebagai manusia yang betul manusia, tetapi karena kamu nggak tahu kamu itu manusia, makanya kamu akhirnya regane kuwi gak duwe rega kok, regane kuwi gak ono regane. Bahkan nek dijelke pitik 5 ngono pilih pitik. Kamu tak kasih sapi 1 sama dikasih ini, pilih mana? Sapi ya tak? Iya tak? Kamu dikasih wedhus 1 sama dikasih ini, pilih mana? Wedhus 1. Begitu tidak ada harganya. Kenapa? Karena kamu nggak tahu identitasmu. Halo. Tolong dicatat ya. Hari ini kita ngaji surat Atin. Engko diperdalam lagi. Ngaji santai surat Atin. Insya Allah setelah ini biasanya santri-santri itu nanti motivasinya ternyata aku ki wong tenanan toh, udu wong ternyata. Ayo bareng-bareng, ternyata. Ayo bareng-bareng, aku wong tenanan, udu wong-wongan. Le, kamu siapa nama kamu? Hah? Aduh, suaranya Farel. Rel. Karo kamu siapa namanya? Hah? Hah? Wiki. Farel sama Wiki. Wiki, kamu pilih telur 50 apa pilih Farel? Telur 50. Ya Allah, pada telur 50 ki sekilo niki 20.000. Ya Allah, telur 50 kuwi berarti isine 16. Ya Allah, rega murah ono. Masya Allah, la haula illa billah. Ini loh, kenapa? Karena kita nggak tahu siapa kita. Kita nggak tahu identitas kita. Bendino ngaji surat Atin yo bendino ngaji. Ning yo kowe mau gak paham. Akhirnya kita menjadi asfalasa filin, gak ono regane belas. Bareng-bareng, gak ono regane belas. Karo pit karo endok 10 we isih larang endok 10. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu. Ada cerita seperti ini. Karena kita nggak tahu regane awake dhewe, karena kita nggak tahu identitas kita. Ada cerita begini. Ada 3 pemuda. Ada 3 pemuda yang sedang berjalan gitu. Dipanggil oleh seorang kakek-kakek. Dipanggil oleh seorang kakek-kakek. Nak, sini nak, sini nak, sini nak, mau tak kasih yang akan membuat kamu kaya. Sini nak, sini. Wah, 3 nyeruntul, seruntul langsung. Siap kek, siap kek, siap kek. Ada pakai. Saya kek. Wah, siapa namamu? Nama saya Budi. Budi, karena kamu yang datang duluan, nih kakek tadi langsung ngambil 1 batu besar, 1 batu besar, dikasihkan ke Budi. Nih, kamu ambil batu ini, dengan batu ini kamu nanti akan menjadi kaya. Batunya gede banget segini, dikeluarin dari kresek tadi, dikasihkan ke Budi tadi. Budi langsung, kakek ini apa sih? Gunung Kidul banyak batu. Kakek kurang kerjaan. Aku tuh jalan masih jauh ke sana. Kamu kasih batu seperti ini, dasar kakek tuwek elek. Ngerjain lagi, nggak mau. Kamu bawa itu.
kamu ngeprank ya kek. Wah, marah-marah misuh-misuh gitu. Kakek cuma diam tersenyum saja. Terus, nak, siapa namamu? Sini, Iwan. Diambilkan. Nak, Wan, ini batu punya temenmu tadi karena nggak mau kamu bawa. Tak tambah satu lagi. Jadi kamu mau 2. Kakek ini ngeprank saya lagi ya, kurang ajar. Musuh menang kayak. 1 aja berat, apalagi ditambah 2, nggak mau, kurang ajar. Wantem sandasan bengko. Iki cagaul kita. Astagfirullah. Terus bener, kamu nggak mau jadi orang kaya. Kaya apa? Kaya monyet. Nggak mungkin. Ini pasti orang gila kakek ini ya. Di tempatku tuh kayak banyak batu kayak gitu. Ayo main ke tempatku. Kamu bawa pulang semuanya. Wah, sudah. Wah, akhirnya satu lagi namanya Ma'ruf. Oh, siapa namamu? Ma'ruf. Sini kamu Ma'ruf. Wah, jenenge Ma'ruf. Ma'ruf artinya apa? Baik. Ma'ruf, apakah kamu menolak batu pemberianku? Apa yang dibilang Ma'ruf? Tidak, kek. Ibuku bilang tidak boleh menolak pemberian. Konco-koncone, dasar podo petuke. Ya tinggal wae. Ini temennya tadi langsung pergi. Wes kono ki podo kendire jarene. Watu kaya ngono dijumuk. Gah. Wah, akhirnya Ma'ruf. Nih, 2 batu punya temenmu dan tak kasih 1 batu lagi ini, jadi kamu punya 3 batu. Nih kamu bawa buat kamu. Insya Allah kamu nanti menjadi kaya. Ma'ruf bagaimana? Siap kek, terima kasih kek atas pemberian batunya ini. Semoga kakek semakin sehat, kakek semakin diberikan panjang umur, kakek diberikan kemudahan-kemudahan. Terima kasih ya kek sudah memberi batu. Ini anak ini tadi, kira-kira kalau kamu pilih, pengen yang jadi 2 tadi apa pengen jadi Ma'ruf? Hah? Jadi Ma'ruf. Batunya wabut, berat sekali. Setelah pergi kemudian batu ini dibawa pulang atau dibuang gitu saja menurut kamu yang putri? Dibuang. Dibawa pulang. Lah di rumah banyak itu tetap dibawa pulang. Menurut kamu dibawa pulang apa dibuang? Hah? Dibuang ketika kakeknya tidak ada. Setelah saya jawab kakek gak ada, tak buang wae biar tidak menyakitkan hati, atau tetap dibawa pulang? Kamu gimana? Hah? Dibuang. Abot tuh isi 2 kilo ya melakukannya dengan membawa batu segini-gini, dibawa pulang supaya enggak, atau dibuang nanti ketika kakeknya nggak ada. Menurut kamu gimana, Re? Hah? Bawa pulang. Cung, siapa yang setelah jauh nggak ada kakek dibuang, Cung? Sampai dibawa pulang sampai ke rumah, Cung. Berarti yang lain dibuang ya. Nah, baik, kita lanjutkan ceritanya. Ternyata batu itu Ma'ruf ini orang yang baik betul. Dibawa pulang sampai ke rumah. Sampai di rumah, kemudian mencari ibunya. Dia anak, bapaknya sudah lama meninggal. Umi, anak opo tole? Umi, saya dapat batu Mi, dikasih batu sama kakek-kakek. Ini Mi batunya. Terus piye tole? Kata kakek, batu ini akan menjadikan aku kaya. Akan menjadi kaya dengan 3 batu ini. Kira-kira batu apa ya ini Umi? Uminya gimana? Coba Umi lihat. Sepertinya
Ini bukan batu biasa. Umi nggak tahu masalah batu. Coba besok kita bawa bareng-bareng ke tukang batu spesialis yang tukang batu seperti ini di pinggir kota. Kita bawa ya anak ya. Nah, akhirnya pagi hari dibawa ke pinggir ke kota ya, dibawa ke kota, maaf bukan pinggir kota, dibawa ke kota. Di kota itu dibawa kepada tukang batu, dibelah. Ternyata di dalamnya adalah yang pertama emas, yang kedua permata, yang ketiga intan. Halo. Halo. Nah, coba perhatikan. Kalian itu seperti batu tadi itu. Karena belum diolah, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu dia ada di apa, ya nggak. Akhirnya milih apa gue mau? Pilih endok 10. 50. Ana sing regane kaya wedhus, ana sing regane kaya sapi, bahkan ana sing megah. Enggak ngregani blas. Kenapa? Karena tidak tahu. Inilah ruginya ketika kita tidak tahu potensi kita, ketika kita tidak tahu diri kita. Maka untuk menjawab ini Allah menegaskan dalam surat Atin. Yuk bareng-bareng baca surat Atin. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Sadaqallahul azim. Coba, ini Allah ingin menunjukkan identitas manusia. Diawali dengan sumpah. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Bersumpah demi buah tin dan zaitun, dan demi bukit Sinai, dan wahadal baladil, negeri yang Mekah, yang aman, Mekah. Coba bersumpah, berarti kalau Allah bersumpah ini nggak main-main. Halo, nggak main-main. Hanya untuk apa sumpah itu? Untuk menunjukkan, memperkuat kata laqad khalaqnal insana fi hanya ingin menunjukkan kata laqad, sesungguhnya. Wis ana sumpah sesungguhnya, kula enggak main-main ini Ustaz. Tenanan kuwi. Al insan, untuk menunjukkan insan itu apa? Insan itu apa? Sani takwim, bahwa manusia itu adalah baik, diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Halo, ini Allah yang bilang, Allah yang ngomong, Allah yang berfirman.
Jadi kamu ini adalah ciptaan Allah, namanya manusia yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, makhluknya Allah yang bareng-bareng. Kamu itu manusia, makhluknya Allah yang Halo, sadar tidak? Sadar tidak? Siapa yang bilang? Allah itu siapa? Yang menciptakan kita. Allah Rabb Tuhan semesta alam yang menciptakan manusia. Yang paling ngerti manusia itu siapa? Allah. Yang paham manusia itu siapa? Allah. Yang memberi hidup manusia itu siapa? Allah. Setiap kejadian atas izin Allah, atas kehendak Allah. Kita hidup untuk Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi yang ngerti manusia itu Allah. Allah bersumpah, nunjukkan kepada kita, kita ini manusia ciptaannya Allah yang terbaik. Ahsani. Halo. Aku nak wis ngadeg ini berarti serius mulai. Kalian adalah makhluknya Allah yang terbaik, namanya manusia. Ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka tugas kamu itu bagaimana kamu menjadi manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang ahsani taqwim. Manusia yang ahsani taqwim itu bagaimana? Manusia yang baik secara jasadiahnya. Manusia yang mulia dengan hatinya. Manusia yang sempurna dengan Jadi manusia itu dikatakan ahsani taqwim, makhluk yang sebaik-baiknya, karena kalian itu punya jasad, punya hati, punya akal. Bareng-bareng, manusia itu punya jasad, punya hati, punya akal. Dikatakan baik karena kalian punya jasad. Disebut mulia karena kalian punya hati. Dikatakan sempurna karena kalian punya BMS, manungsa kuwi B, baik, mulia dan sempurna. Inilah ahsani taqwim, cah ayu, cah ganteng. Maka tugasmu adalah bagaimana kamu menjadi baik, bagaimana kamu menjadi mulia, bagaimana kamu menjadi sempurna. Ben dadi, siapa tadi yang bilang? Sini tak kasih. Masya Allah. Siapa? Sini. Sini, Masya Allah. Wah lumayan nih, tuku es untuk 10. Pokoknya jawab. Nanti ada banyak pertanyaan. Tugas kita itu menjadi apa? Menjadi apa tadi? Ahsani taqwim. Ahsani taqwim itu bagaimana? Baik, mulia, sempurna. Baik karena apanya? Jasadnya. Mulia karena apanya? Hati. Hah? Hati. Sempurna karena apanya? Maka bagaimana carane awakmu ben jasate apik? Karena kamu baik itu karena jasadmu. Maka olahan jasadmu, jaganan jasadmu. Yang kedua, bagaimana kamu menjadi mulia? Olahan hatimu, jaganan hatimu. Bagaimana kamu menjadi sempurna? Olahan akalmu, jaganan Faham?
Terus sekarang bagaimana cara kita menjadi baik? Perhatikan. Kamu sekarang ini baru manusia karena jasadnya. Tetapi ada dua komponen, hati dan akal, yang terlupakan. Maka bagus-bagus ning ya kementus, bagus-bagus ning ya kaya wedhus, ayu-ayu ning kaya mayu, yuk dadi kaya yuyu. Halo. Halo. Karena tidak tahu baik itu bagaimana, baik menurut Allah. Tugasmu supaya jadi baik itu bagaimana? Kamu dikatakan baik, kamu disebut manusia yang baik, kamu jadi baik itu manakala kamu sungguh-sungguh belajar dan berusaha, yang dipikirke baik, yang dilihat bareng-bareng baik itu, yang dipikirke baik, yang dilihat baik, yang didengar baik, yang diucapkan baik, yang dimakan baik, yang diminum baik, pakaiannya baik, kendaraannya baik, tempat tinggalnya baik, teman-temannya baik, perbuatannya baik, hasil kerjanya baik. Kuwi tugasmu. Gampang enggak? Gampang enggak? Lakonono. Maka tugasmu di pesantren ini dimanapun kamu berada, aku baik, bareng-bareng. Aku baik. Harus baik. Harus baik. Aku baik. Aku baik. Harus baik. Harus baik. Iya. Paham? Baik itu apa? Yang dipikirke baik, yang dilihat baik, yang diucapkan baik, yang didengar baik, yang diminum baik, yang dimakan baik, pakaiannya baik, kendaraannya baik, tempat tinggalnya baik, teman-temannya baik, lingkungannya baik. Paham? Gampang toh saja nih. Kowe wong apik itu gampang, nak kowe pengen dadi wong apik, mikir kok sing elek-elek, ngomong sing elek-elek, mangono sing kotor-kotor, ya toh, tinggalo karo wedhus. Ngising ya ning kono. Nguyuh ya ning kono. Halo. Mau? Gampang toh? Berarti nak ono wong omongane elek, berarti dudu manungsa sing makan itu maksudnya baik, halalan thayyibah. Berpakaian yang baik itu adalah berpakaian sesuai syariat. Masya Allah. Wes, mau kudune aku tekane jam 4:30 ya, aku mau ya. Sarep buka. Ya tak rampungke. Insyaallah. Yang kedua, bagaimana kamu jadi mulia? Sudah tahu bagaimana jadi baik? Sudah tahu bagaimana jadi baik? Sudah. Bagaimana jadi baik? Yang putra, bagaimana menjadi baik? Bagaimana jadi baik? Mikir sing apik, ndelok sing apik, ngrungokke sing apik, ngomong sing apik, ngombe sing apik, minum sing apik, berpikir apik, kendaraane apik, tempat tinggal apik, kabeh apik. Gampang toh? Bagaimana jadi baik? Oke apik ngono. Gampang toh? Gampang toh? Itu secara jasad. Yang kedua, ini tadi seperti batu, kamu sudah dijadikan baik, ini harus diolah. Ya, seperti emas, intan, permata, berlian tadi, kalau nggak diolah ya nggak akan punya nilai. Kalau sudah menjadi seperti itu, maka diolah. Apanya yang diolah? Hatinya. Apa? Hatinya. Hatinya diolah. Dijogo.
ben menjadi hati yang salim. Ojo sampai menjadi hati yang marit atau mayit. Ya, hati sing sehat, ndelok sing elek, mikirke sing elek, ngucapke sing elek, mangan sing elek, dadi hati sing marit, sing sakit, apa meneh mayit. Ngeri mboten? Makane ora iso ngrasake susahe wong tuwa, ora duwe unggah-ungguh, nyakiti kanca-kancane, senengane gosop, jumuk, celutak. Kenapa? Karena jasadnya ini tadi bukan jasad yang baik. Akhirnya hatinya menjadi marit, mayit. Nak mayit ngedeni bocah. Waduh, wis udu manungsa kuwi. Astagfirullahaladzim. Hati itu nanti tempat apa? Tempat bersemayamnya jiwa. Jiwa yang bagaimana? Jiwa yang al-mu'minun, jiwa yang beriman, bersemayam di hati yang bersih. Kalau halo, hatine kotor, sing bersemayam bukan jiwa al-mu'minun, tapi jiwa fasyik, munafik, kafir, ngapusi, ingkar, khiyat. Ana wong ngene-ngene. Oke. Mangkat ora? Mergane ngopo? Mergane atine sakit, jiwane dadi fasik, munafik. Nah, ya. Nanti di dalam hati yang bersih ini bersemayam apa? Iman, Islam, ihsan, takwa. Maka tenanono sing jogo usaha atas iman, tenanono sing melaksanakan Islam. Sahadate, makna syahadat itu ora kurang bersaksi bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan kita, Muhammad adalah Rasul kita, tidak. Tapi maknanya adalah bagaimana kalian itu asyhadu alla ilaha illallah, kowe manut taat kepada Allah, menjauhi larangane. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maknane apa? Kowe nyontoh Kanjeng Nabi, meneladani Kanjeng Nabi. Apa sing diperintahke, apa sing diajarke, tirunen. Makane kowe ning kene belajar kitab kuning. Kowe ning kene belajar hadis, Quran, ben iso ngerti, ben kenal Gusti Allah, ben kenal Kanjeng Nabi. Kowe nanti kamu akan menjadi mulia. Akal yang bagaimana? Akal yang sempurna itu akal yang bagaimana? Akal yang senantiasa berpedoman kepada Al-Quran. Kecerdasan kita itu adalah Al-Quran, kepinteran kita adalah Al-Quran. Jadi semua sumbernya Quran, sunnah. Lah ini, maka para adik-adik, yuk jadi ahsani takwim. Siap? Jadi ahsani takwim itu dadi mulya, dadi apik, dadi mulya, dadi sempurna. Akal yang sempurna tadi akal yang bagaimana? Akal yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Hati yang mulia tadi hati yang bagaimana? Hati yang sehat, jiwa yang mukmin, melaksanakan iman, Islam, ihsan dan nanti akan diperdalam oleh Ustadz Suyanto. Masya Allah. Bismillah. Nanti karena kalian itu sudah terlanjur jadi manusia. Halo. Anak sing wegah dibatalke wae kana dadi manusia. Mau? Enggak ada pilihan lagi. Halo. Tidak ada pilihan lagi selain jadi ahsani takwim, jadi baik, mulia dan sempurna. Karena kata Allah, kalau kamu nggak mau jadi ahsani takwim, maka katanya summa rodatsna hu asfala safilin, akan dikembalikan di tempat yang serendah-rendahnya, sengsara uripe. Iya dah?
Terakhir, para santriku, kalian itu santri. Insya Allah uripe bakal sukses dunia akhirat. Allahumma. Fokusmu bagaimana ahsanit takwim. Siap? Siap? Dadi apik, dadi mulya, dadi sempurna. Wis ngelih ndelok jam terus wiket mau. Jam piro to, Le? Baik. Segede ngene atau. Baik, terima kasih. 1 menit siapa bisa menerangkan yang putra? Tak kasih. Wes, ngasih kesimpulan. Rene, ngadeg. Sapa sing iso? Silakan ke sini. Temanya menjadi manusia yang ahsani takwim. Bagaimana menjadi manusia yang ahsani takwim? Ayo. Ayo, sapa sing iso terangke? Kowe Le. Kamu. Nah, ayo toh. Iki aku lah nerangke iki enggak ana dalile lho, Le, kurang biasa lho. Siapa? Ayo, 1. Siapa? Nah, ayo 1 ada 1, ayo. Ben Abi seneng, ayo toh. Ya wes, nerangke ngadep ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan Guru Isma tadi, apa itu manusia? Madon mengkape. Manusia adalah yang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baik karena jasadnya, mulia karena hatinya, dan sempurna karena akalnya. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahi sebentar. Jangan karena akalnya tok. Akalnya yang bagaimana tadi? Yang baik. Bukan, akal yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah. Duwe ati nak ora ya toh. Angkat diperdalam lagi ya. Masya Allah. Abi guru akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.